apapun keadaan dunia ini, kau tetap di dalam Tuhan, engkau akan diselamatkan. Keadaan apapun, ini lagi penampian bagi umat-umat Tuhan. Ini adalah Tuhan akan memisahkan antara domba dengan kambing. Tuhan akan memisahkan mana domba yang mau mendengar suara Tuhan, mana domba yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah takut oleh dunia ini. Aku berfirman, jangan pernah engkau ragu akan kuasaku. Aku akan melawat umat-umatku. Aku akan menjamah hamba-hambaku. Aku akan memberikan mereka kuasa. Akan terjadi kuasaku melanda seluruh dunia ini, bahkan seluruh umat-umat Tuhan, supaya mereka melawan penguasa-penguasa kegelapan. Biar mereka melawan si jahat, supaya mereka hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Hai umat-umatku, kuduslah sebabkan rajamu kudus. Hai umat-umatku, hiduplah di dalam kebenaran. Ingatlah, engkau harus terus berjaga-jaga senantiasa. Engkau harus terus di dalam kebenaran. Karena kalau engkau berjaga-jaga, iblis tidak akan bisa menjamah engkau. Engkau diperlengkapi dengan pedang roh. Lihatlah bagaimana dunia ini melakukan kejahatannya. Bagaimana dunia ini mencoba, elit-elit dunia ini. Saya katakan ini adalah sesuatu yang sudah dibuat mereka. Baik itu penyakit COVID ini. Bahkan akan ada penyakit-penyakit yang lain yang akan mereka buat. Supaya dunia ini tunduk dalam kekuasaan mereka. Inilah yang dibilang antikristus yang tidak mau melakukan kebenaran Allah, tetapi mereka seakan-akan menjadi penyelamat, menjadi penolong bagi seluruh umat di dunia ini. Tetapi dengan cara mereka membunuh banyak orang, mereka membunuh banyak umat-umat Tuhan supaya tunduk di dalam kemuliaan mereka sendiri. Karena mereka akan menjaring, akan menangkap semua orang-orang yang tidak tunduk kepada mereka. Melalui virus-virus, melalui nanti penyakit-penyakit, disitulah mereka membuat suatu rancangan yang luar biasa. Dan mereka akan membuat umat-umat Tuhan, terlebih-lebih umat-umat Tuhan dulu. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka gampang dan mudah diperalat. Mereka akan memakai logika mereka. Mereka akan memakai pikiran mereka bahwa ini adalah sesuatu kemudahan, bahwa alat ini adalah sesuatu yang membuat kita mudah mengerjakan segala sesuatu. Bukan hanya itu, nanti akan ada sesuatu alat yang dibuat mereka seakan-akan mereka berada di tempat yang sama. Padahal itu adalah sesuatu rekayasa. Supaya apa? Seakan-akan alat ini bisa mereka membuat suatu kemudahan supaya mereka dijaring. Baik dari cara berbisnis, baik dengan cara pendidikan, dari situ mereka masuk. Sehingga nanti orang-orang muda terjaring. Dan umat-umat Tuhan, saya ingatkan kembali, kemarin aku udah katakan bahwa melalui gadget, media sosial, bahkan juga melalui cara kerja mereka yang sangat luar biasa, semua sudah difirmankan oleh Tuhan. Kenapa kalau kayak gitu? Tuhan sudah tahu kenapa Tuhan izinkan. Inilah menjadi suatu pentampian. Umat Tuhan harus ditampi. Apakah kau berada di tempat yang tidak benar, atau kau berada di dalam kebenaran, atau memang tidak di dalam kebenaran. Inilah penampian Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Karena apa? Mereka lagi melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan terima ya anak-anakku, mereka akan membuat suatu alat lagi. Kemarin-kemarin itu, tahun-tahun yang lalu saya udah bilang, mereka membuat suatu pekerjaan yang mudah. Bahkan mereka tidak perlu lagi manusia. Jadi semakin susahlah kehidupan manusia ini, semakin melarat. Orang yang pintar, orang yang
jago dengan melakukan alat itu, itulah yang nanti mereka pakai. Tapi kalau orang yang tidak bisa melakukan alat itu, mereka akan terdampak, terhempaskan, dan mereka tidak akan bisa lagi hidup dengan normal. Mereka sudah sengsara kehidupannya. Tetapi kalau kau anak-anak Tuhan, tunduklah di hadapan Tuhan, mendekatlah. Apapun keadaan dunia ini, kau tetap di dalam Tuhan, engkau akan diselamatkan. Keadaan apapun, ini lagi penampian bagi umat-umat Tuhan. Ini adalah Tuhan akan memisahkan antara domba dengan kambing. Tuhan akan memisahkan mana domba yang mau mendengar suara Tuhan, mana domba yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Disinilah Tuhan akan pisahkan antara yang terang dengan yang di dalam kegelapan. Jadi anak-anak Tuhan, terus di dalam kebenaran. Jangan mau kau ditipu oleh dunia ini. Bahkan ada suatu organisasi yang dipakai mereka, yang sangat gencar, organisasi dunia, di mana mereka akan mengatakan, kami bisa menyelamatkan umat manusia. Karena apa? Supaya semua tunduk kepada mereka. Tapi engkau, umat-umatku, jangan lakukan ya, jangan mau harus ditolak ya. Karena saat Tuhan datang, engkau dilihat setia. Imanmu masih ada di dunia ini kepada Tuhan. Mungkin engkau menderita, engkau tidak bisa menjadi bebas, engkau ditolak, tidak apa-apa. Tapi Tuhan akan menerima engkau dalam imanmu. Kesetiaanmu kepada Tuhan tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Dan itu akan diperhitungkan oleh Raja di atas segala raja, yaitu Kristus Yesus. Karena mereka membuat sesuatu sistem. Sistem itu menjadi satu. Semakin jelas tujuan mereka, semakin mereka melakukannya, semakin jelas apa maksud mereka. Orang-orang yang beragama, orang-orang yang hidup di kebenaran, itulah yang pertama yang akan mereka jaring, supaya mudah untuk mereka untuk melakukan dan melaksanakan apa menjadi tujuan mereka. Apa yang mereka lakukan, ini yang mereka lakukan terlebih dahulu, supaya mereka bisa menjaring atau menangkap semua orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang yang mengatakan kebenaran. Pertama, dilakukan mereka melalui pemerintah-pemerintah. Dari keamanan, itu dulu dijaring oleh mereka. Karena mereka yang mempunyai semuanya. Harus tunduk kepada aturan mereka. Harus tunduk kepada dunia ini. Badan inilah, organisasi inilah yang dibentuk oleh mereka, dibuat oleh mereka untuk mencapai tujuan mereka, di mana mereka akan memerintah sebagai raja. Mereka membuat aturan-aturan dunia ini. Mereka membuat aturan setiap bangsa supaya mereka lakukan. Diberikan dulu mereka hidup di dalam kehidupan berbangsa itu. Tapi mereka sudah dikontrol. Mereka ini mengatur semua bangsa. Tidak bisa, engkau ku beri makan, engkau ku beri pinjaman, engkau ku berikan ini. Supaya tunduk. Akhirnya tunduklah pemerintah kepada si organisasi ini. Satu lagi, apa itu organisasi? Ini nih, pembuat virus-virus ini. Mereka itu hanya bilang, oh ini, kamu harus lakukan ini, harus lakukan ini. Tidak. Mereka hanya alat dibikin supaya mereka mencapai tujuan mereka. Karena apa? Inilah titik awal mereka melakukan aksi-aksi mereka. Dari jaringan sosial, dari media sosial, dari internet, semua itu dilakukan mereka. Karena inilah tujuan mereka. Supaya mereka nanti mengatakan, kau kan tidak bisa makan, akan kuberi makan. Kau tidak tenteramkan, kuberikan keamanan bagimu. Hatimu kan tidak benar, kuberikan. Apapun mereka akan siapkan, apapun mereka sediakan. Inilah tujuan mereka yang paling inti adalah menjangkau umat-umat Tuhan. Karena kalau tidak dijangkau, terutama hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan, orang-orang yang pokal akan menentang ini,
para pengikutnya itu nanti akan mengikuti apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, atau yang istilah dunia ini mengatakan, pendeta, mau pastor, mau ustadz kek, mau apa itu, kalau dibilang ini salah, ini tidak benar, kalau dibilang mereka, umat-umatnya ikut mengerjakan dan menolak alat itu. Tapi kalau umat Tuhan, ini adalah suatu kemudahan. Berarti kita nanti ketinggalan. Udah, ini awalnya engkau terjerat. Rubah pola pikirmu. Karena alat ini tidak semua orang bisa melakukan. Tapi karena kalau engkau melakukan itu, kau sebagai seorang pemimpin di gereja, kau pemimpin di satu organisasi persekutuan, engkau akan terjerat oleh kuasa mereka sendiri. Karena apa? Ada kuasa yang mereka pakai di sini. Makanya seperti penyanyi-penyanyi internasional itu, penyanyi-penyanyi dunia itu, mereka sudah dijaring. Mereka terlebih dahulu. Sehingga mereka itu membawa dampak kepada penggemar mereka. Makanya di dunia ini tidak ada yang bisa kau idolakan. Jangan pernah mengidolakan dunia ini, baik artis ataupun pendeta. Tapi idolakanlah rajamu, idolakanlah Kristus Yesus dalam hidupmu. Engkau akan diselamatkan, engkau akan diluputkan. Tapi kalau kau mengidolakan baik penyanyi, baik aktor, baik pun pemerintahan atau politikus, ingatlah, engkau lagi terjaring dengan cara mereka. Karena itu, jangan pernah mengidolakan apa yang ada di dunia ini, tapi idolakanlah Tuhan, Rajamu, Yesus Kristus, yang memberi keselamatan bagimu. Karena setiap orang yang percaya kepadanya, diselamatkan. Setiap orang yang datang kepadaku dan berseru di dalam namaku, aku akan memberikan dia keselamatan yang kekal. Berakar di dalam Tuhan, bertunas dan berbuah engkau di dalam Tuhan. Lihat tuh, sekarang kan sudah nyata-nyata kan, pemuja-pemuja setan sudah menunjukkan atau menampakkan dirinya, identitasnya kepada dunia ini, yang memberikan mereka happy, yang memberikan mereka kepuasan. Padahal itulah kesia-siaan. Bahwa kepuasan atau kesenangan dunia ini yang mereka terima hanyalah sementara. Tapi tubuhmu sudah ternoda, bahkan jiwamu pun terikat oleh roh-roh dunia itu, sehingga engkau tidak mudah lepas dari situ. Engkau sudah terjaring oleh kekuatan mereka. Engkau akan terjerat dan masuk ke dalam lubang, di mana lubang itu adalah sengat maut. Engkau mau memanggil Tuhan pun saat engkau masuk lubang sengat maut itu, engkau sudah susah. Tapi mulai sekarang bangkit, lepaskan roh agamawi, bahkan roh-roh dunia yang mengikat dunia ini. Lepaskan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku memberikan kuasa kepada umat-umatku. Beritakanlah firman Tuhan, beritakanlah Injil kebenaran. Oleh sebab itu anak-anakku, hamba-hamba Tuhan, jangan engkau menjadi terlena juga dengan kemudahan-kemudahan dunia ini. Biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya engkau tidak dijaring oleh apa yang mereka lakukan. Ingat nih, ada rancangan terselubung dari semua penyakit ini, mau menunjukkan identitas mereka. Ada di situ seorang pemuka agama yang hebat, dia sangat mendukung. Tapi dari turunan-turunan dia banyak yang menolak. Yang anehnya ada di situ hamba-hamba Tuhan, elit-elit politik sekarang, pendiri-pendiri gereja, karena mereka membuat satu kesatuan. Tidak ada lagi golongan ini, tidak ada lagi golongan itu, tetapi bagaimana mereka membuat satu wadah. Wadah itu merupakan tempat. Disitulah satu organisasi di mana mereka membuat suatu pedoman bahwa hanya inilah yang benar. Siapa yang mau ikut mereka tidak lagi mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Disitulah titik ketidakpengetahuanmu tentang Raja di atas segala,
raja. Pengenalanmu akan Kristus. Mereka ingin menyamai kuasa Allah. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Kristus mau datang ke dunia ini. Mau menampi umat-umat Tuhan. Mau menampi hamba-hamba Tuhan. Mau menampi umat-umat Tuhan pilihanku. Siapa mau ikut, tetap bertahan. Akan bertambah nanti penyakit ini. Tahun 2020 saya udah katakan, bukan hanya penyakit COVID, bahkan nanti ke penyakit kusta ada lagi dibikin mereka. Karena apa? Itulah titik mereka nanti bisa berjaya. Mengatakan, kami bisa menguasai dunia ini. Kamilah yang benar. Kamilah penyelamat. Saat Tuhan datang sebagai hakim akan dunia ini nanti. Sebagai raja yang sudah ditampinya itu akan dipisahkan. Yang masuk dalam golongan mereka, tidak ada lagi kesempatan yang mengatakan, bukakan pintu bagiku. Seperti 5 wanita yang mempersiapkan dirinya menyambut mempelai. Itu kan ada di firmanku itu. Itu akan tergenapi. Yang ditampi oleh Tuhan, sekalipun kesusahan badani di dunia ini dirasakan, tapi kehidupan yang kekal. Masa-masa ini, tahun 2020 saya udah bilang itu belum masa kesusahan 3 tahun, 3,5 tahun itu. Tapi dimulailah dari sekarang kesusahan itu. 3,5 tahun ke depan, ini tahun ini nih termasuk. 3,5 tahun ke depan, tidak mudah untuk engkau jalani. Tetapi kalau kau di dalam Tuhan, tahun yang lalu kan saya udah bilang, tahun ini banyak goncangan. Kau lihat seakan-akan mudah, padahal tidak mudah. Mulai digiring dengan suasana yang tidak baik. Banyak kok lagi dipakai mereka, mau alat dari dunia ini yang menjerat mereka. Makanya anak-anak Tuhan, engkau tetap tenang, berpengharapan yang penuh. Karena mereka lagi luar biasa, mereka lagi mempromosikan alat-alat mereka. Karena itulah yang dipakai mereka untuk menjaring dunia ini. Sekarang berdoa, berjaga-jaga, tetap di dalam Tuhan. Kalau kau anak-anak Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan sampai kedatangannya, kau akan lebih dari pemenang. Berarti kau tercatat di dalam buku kehidupan. Ntar dipanggil Tuhan, masuk anakku, mari sehidangan denganku, mari satu perjamuan denganku, dengan anak domba Allah. Engkau tidak bisa lagi, Tuhan ampuni saya, tolong saya. Engkau sudah masuk golongan mereka. Engkau sudah masuk dalam tipe-tipe mereka. Elit global ini luar biasa. Baik dari cara bekerja, cara bergaul, cara menyembah Tuhan, mereka akan diatur. Mereka akan beribadah dengan ibadah yang sama. Mereka akan melakukan penyembahan yang sama, di ruangan yang sama, di satu tempat yang sama. Sudah mulai nih, di seluruh dunia sudah ada. Di Indonesia sudah ada. Tapi mereka belum menampakkan diri secara nyata. Mereka masih bersembunyi-sembunyi. Ini konfirmasi nih dari Roh Kudus ya. Mereka sudah mempunyai tempat. Lihat, apakah terjadi lagi Sodom dan Gomora? Sudah banyak di negara-negara lain, bahkan di Indonesia. Mereka sudah menunjukkan identitas mereka. Mereka melakukan hubungan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bahkan menukarkan atau bertukar pasangan antara istri si A dengan istri si B, suami si A, suami si B. Hatiku sedih. Hubungan badani, persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau bertukar pasangan dengan laki-laki, atau suami orang dengan istri orang. Dosa apa ini? Dosa apa ini? Mari umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan rangkul supaya mereka bertobat. Bukan hanya di kalangan
yang tidak percaya. Tapi justru banyak juga di kalangan hamba-hamba Tuhan, ada di kalangan juga umat-umat Tuhan yang sudah melakukan perselingkuhan. Engkau tidak bersatu dengan Tuhan. Kalau kau satu dengan Tuhan, tidak mungkin engkau melakukan perselingkuhan. Tidak mungkin engkau bisa tergoda dengan suami orang. Engkau tidak mudah tergoda dengan istri orang kalau kau nyatu dengan Kristus. Mari umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siapapun yang mendengar, tanggalkan semua itu. Mulai sekarang bertobat. Cari Tuhan. Bertobat supaya engkau tidak dilemparkan dunia kegelapan di mana sengak maut sudah ada dan engkau masuk ke sana. Apalah kehidupanmu untuk ke depan? Apa artinya kau lakukan itu? Kekudusan yang dari Tuhan itu memang tidak mudah. Tetapi kalau kau melekat kepada Roh Kudus, kau melekat kepada Bapakmu, melekat kepada Allah Roh Kudus Yesus, engkau tidak akan tergoda oleh dunia ini. Dia akan menuntunmu. Dia akan membawa engkau ke dalam kehendaknya. Yang sulit engkau akan dipermudah. Yang tidak mungkin engkau bisa kerjakan. Yang belum kau capai, engkau akan mencapainya. Karena apa? Akulah jalan. Sudah jelas-jelas Tuhan berfirman. Jelas-jelas Roh Kudus berfirman. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kau mempunyai hidup, susah datang kepada kebenaran kehidupan itu. Pasti engkau diberikan ketenangan, terutama damai sejahtera. Baru dituntun engkau kepada kemudahan, di mana di dalam Dia ada jalan. Itulah firman yang hidup yang kuberikan hari ini kepadamu. Bersyukurlah bersama Tuhan engkau. Bersyukurlah bahwa Tuhan sangat sayang padamu.